Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 12 Agustus 2023. Marilah kita siapkan hati kita menghadap tata hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan, dan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan tolong kami agar kami semakin mengenal Engkau dan semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan kasih setia Engkau. Pimpinan Roh Kudus bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Mazmur nomor 89 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur nomor 89 ayat 1 sampai dengan 8. Dengan satu perikop, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Israel. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Amin. Tema renungan hari ini, kasih setia Tuhan. Kamamaseana puang matua, kasih setia Tuhan. Banyak alasan yang membuat seseorang mengeluh dalam hidupnya. Keluhan karena kondisi ekonomi, sakit penyakit, kedukaan, dan lain-lain. Mengeluh adalah hal yang manusiawi, tetapi menjadi tidak wajar jika keluhan itu tidak teratasi. Akibatnya keluhan tersebut justru memunculkan masalah yang lain. Mazmur 89 ini mulai dengan nyanyian pujian akan kasih setia Tuhan. Walaupun sesungguhnya banyak hal yang harusnya dikeluhkan dalam hidupannya. Kesetiaan Tuhan merupakan pokok penting pada Mazmur ini, sehingga diungkapkan berkali-kali. Kita bisa lihat di ayat 1, 2, 5, dan 8. Pemazmur menguraikan bagaimana Tuhan pernah berjanji menyatakan kasih setianya kepada Daud yang telah Tuhan pilih sebagai raja atas umatnya. Pemazmur meyakini bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, sebab Dialah penguasa yang perkasa dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Hal itu telah nyata dengan konsistensi Tuhan dalam menundukkan alam ciptaan, termasuk di dalamnya kuasa-kuasa yang hendak melawan Tuhan.
Dia Tuhan yang setia dan sanggup menjamin kesetiaan dengan kemahakuasaannya. Firman Tuhan ini mengajak kita melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, walaupun silih berganti suka duka kehidupan yang kita jalani. Kasih setianya tidak akan pernah dibatalkan sejauh kita bersedia mempercayainya. Di dalam kasih, di dalam Kristus, kasih perjanjiannya telah disempurnakan. Bila kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyatakan kasih setianya, itu disebabkan karena keluhan-keluhan yang tak teratasi. Karena itu, naikkan pujian syukur kepadanya. Ubahlah keluhan-keluhan kita menjadi ucapan syukur. Karena Kristus di dalam kasih Kristus kepada kita adalah alasan yang harusnya membuat kita selalu bersyukur. Jadi, daripada kita mengeluh, lebih baik kita bersyukur. Itu yang jauh lebih dibutuhkan jiwa kita untuk tetap teguh menjalani hidup dari hari ke hari. Naikkanlah dalam segala hal kepada Allah dengan permohonan dalam ucapan syukur. Maka damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau setia. Setia menolong kami, setia melawat kami, setia untuk memberkati kami, setia untuk menarik kami datang kepada Engkau. Setia bahkan ketika kami tidak setia. Engkau senantiasa menunjukkan kasih setiamu. Engkau setia untuk menolong kami bertumbuh. Engkau setia untuk menolong kami dalam segala keberadaan kami, bahkan ketika kami mengalami keterpurukan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Engkau sungguh setia terhadap gereja. Engkau sungguh setia terhadap jemaat. Engkau sungguh setia terhadap para pemimpin, kepada hamba Tuhan di tempat ini, kepada jemaat-Mu, kepada para majelis, kepada pengerja gereja. Engkau setia untuk menolong anak-anak bertumbuh. Engkau setia terhadap keluarga kami. Oleh karena kebenaran firman-Mu sungguh setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh memperhatikan kami karena kasih setiamu, karena kemurahan-Mu begitu setia, karena janji-Mu begitu setia. Ingatlah kami oleh karena Engkau setia, oleh karena kesetiaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diberkati oleh karena Tuhan itu setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.